Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, membalas setiap kebaikan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi saya dan saudara. Kita akan pujian, Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Kau baik mengasihi kami. Kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian kami itu boleh menyenangkan-Mu. Hadirlah Engkau dalam setiap ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Biarlah Engkau yang bekerja di tempat ini, Roh Kudus-Mu yang turun ke atas kehidupan kami, sehingga kami bebas untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dengan mengucap syukur kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kini kan pujian Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap utuh selama-lamanya. Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap utuh selama-lamanya. Sorak-sorai haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap utuh selama-lamanya. Sorak-sorai haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Sorak-sorai haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Sorak-sorai haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini kan pujian tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin, puji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu remah, walau seribu remah di sisimu, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 remah di kananku, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan, haleluya, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski
Hanya firman-Mu yang memampukan kami untuk kami terus berjalan di hari-hari yang semakin gelap, di hari-hari yang semakin menakutkan ini Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, untuk kami tetap berharap kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan Allah ada dalam hidup hamba-Mu, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini boleh memberkati sidang jemaat Tuhan yang hadir. Kami siapkan hati kami yang paling baik untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kuasa kegelapan sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Hanya Roh-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 31. Mazmur 31, pernyataan dan doa dari Raja Daud tentang Allah yang setia, Allah gunung batu, Allah perlindungan. Kita melihat ayat 1, saudara-saudara, nanti sampai ayat yang ke-5, baru nanti kita akan lompat mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Kita lihat ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Saudara-saudara, kita lompat lagi kemudian ayat yang ke-22, pemazmur berkata demikian. Ayat 22, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Saudara-saudara, inilah pernyataan dari Raja Daud. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah kubu pertahanannya. Saudara, di dalam sejarah dunia ini, sejarah kerajaan-kerajaan yang besar, kita dapat menemukan sejarah tempat-tempat yang dianggap aman oleh manusia.
Mereka membuat benteng-benteng pertahanan untuk menahan serangan-serangan musuh. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah tempat yang aman. Itulah tempat berlindung yang tidak dapat didekati oleh musuh. Tetapi kemudian sejarah juga membuktikan segala tempat yang dianggap aman oleh orang itu bisa diterobos oleh musuh, saudara. Itu bisa diterobos oleh musuh. Itu sebabnya Raja Daud kemudian dia menyadari hal ini. Dia menyadari hal ini. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu." Minggu yang lalu kita menerima firman Tuhan, orang yang percaya kepadanya, orang yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukan, tidak akan kecewa. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Sendekalah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Ini doa Daud. Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, Raja Daud itu sebenarnya memiliki pasukan yang paling hebat pada zamannya. Tentara-tentara yang paling hebat pada masa itu. Kita melihat misalnya saudara-saudara dalam kitab 2 Samuel pasal 23, daftar tentara-tentara Raja Daud yang gagah perkasa, yang begitu hebat, saudara-saudara. Dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8 mulai. Coba kita perhatikan di sini, saudara-saudara ya. Ini pahlawan-pahlawan dari Raja Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isiba'al orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ini satu orang bisa membunuh 800 orang. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Isiba'al. Kemudian ada Eleasar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Wow, Eleasar yang kedua sampai tangannya lemes menghajar orang musuh-musuh mereka, orang-orang Filistin. Kurang apa? Yang ketiga, sesudah dia Syama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di situ ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Wow, 3 orang ini saja luar biasa. Isiba'al, Eleasar, lalu Syama. Itu baru 3, saudara-saudara. Kurang apa tentara-tentara Daud? Orang-orang yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat perkasa pada zamannya. Tetapi dia berkata, "Pada Tuhan aku berlindung. Padamu Tuhan aku berlindung. Engkaulah bukit batuku." Ayat 4.
dan pertahananku. Oleh karena namamu engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara, berjalan dalam iman kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Sempurna dalam arti kata begini, saudara. Kalau sempurna itu artinya tidak setengah-setengah, tidak hanya sebagian, tetapi untuk seutuh-utuhnya. Seutuh-utuhnya artinya, saudara-saudara, hidup di dunia ini sampai kepada hidup di dalam surga. Kalau hanya untuk hidup di dunia ini Tuhan melindungi kita, percuma, saudara. Sebab kenapa? Hidup di dunia ini berapa lama? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, lewat dari 80 tahun itu penderitaan. Jangankan 80 tahun. Orang sekarang umur di atas 40 tahun aja udah banyak penderitaan, sakit ini, sakit itu, asam urat lah, kolesterol lah, gula darah lah, macam-macam, saudara-saudara. Hidup manusia di dalam dunia, kalau hanya untuk hidup di dalam dunia ini saja Tuhan lindungi, hanya 80 tahun. Sesudah itu masuk kepada masa yang kekal, yang tidak ada batas waktu lagi. Entah berjuta tahun, lebih dari berjuta tahun. Dan Alkitab berkata hanya ada 2 tempat bagi manusia, surga atau neraka. Nah, kalau Tuhan hanya melindungi kita di dalam dunia ini saja, lalu untuk urusan surga atau neraka Tuhan gak pedulikan, betapa kita akan mengalami penderitaan yang kekal. Tetapi saudara-saudara, perlindungan Tuhan adalah yang sempurna. Ayat yang kelima, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ayat yang ke-6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, kalau saudara ingat ucapan Yesus yang terakhir di atas kayu salib apa? Coba kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23. Firman Tuhan berkata demikian. Ucapan Yesus yang terakhir ketika dia berada di atas kayu salib. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus ketika dia hendak mengakhiri hidupnya, ketika penderitaannya telah selesai, dia pun berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sama seperti pernyataan dari Raja Daud pada ayat yang ke-6 tadi, disebutkan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Artinya saudara-saudara, untuk hidup kekekalan pun Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita ini. Jadi saudara-saudara, mulai dari hidup duniawi sampai hidup kekekalan, Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Amin, saudara. Satu waktu Yesus didatangi oleh seorang muda yang kaya.
Itu ditulis dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius juga. Orang muda yang kaya ini sebenarnya hendak menyombongkan dirinya seolah-olah dia yang paling taat melakukan hukum Taurat. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan untuk beroleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Lakukan saja hukum Taurat. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan membuat patung bagimu untuk disembah, dan lain sebagainya." 10 hukum Taurat. Oh, anak muda ini dengan bangga dia, Yesus, Guru, kalau itu mah kecil. Saya sudah lakukan sejak saya masih anak-anak, saya sudah lakukan itu. Lalu kata Yesus kepadanya, "Kalau begitu tinggal satu yang kurang." "Apa itu, Guru?" "Jual seluruh harta milikmu, lalu datanglah mengikut aku." Lalu Alkitab berkata, orang muda yang kaya ini pulang dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang sedih, karena dia mempunyai banyak harta. Dia tidak rela, saudara-saudara. Dia tidak rela. Sesudah anak muda ini pergi, Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru," ini Petrus mau komplain. Sekarang Petrus mau komplain, "Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Kalau begitu apa yang akan kami peroleh? Sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus." Mereka sudah tinggalkan pekerjaan mereka, mereka tinggalkan teman-teman mereka, dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan untuk menjadi pengikut Yesus. Apakah yang akan kami peroleh? Kata Petrus. Lalu Yesus menjawab Petrus, "Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, yang kehilangan sesuatu karena mengikut aku, maka dia akan mendapatkan di dunia ini 100 kali lipat." Wow, luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan bagi kita. Jadi kalau apapun yang kita lepaskan karena Tuhan, janji Tuhan itu di dunia ini kita dapatkan 100 kali lipat, saudara. Itu sebabnya jangan takut kalau karena Tuhan, kalau untuk Tuhan, jangan takut, saudara. Memberikan waktu untuk Tuhan, memberikan hidup kita untuk Tuhan, memberikan apa saja untuk Tuhan. Yesus yang berkata, barang siapa yang kehilangan apapun karena Tuhan, dia akan mendapatkan 100 kali lipat dalam dunia ini. Dalam dunia ini. Lalu kemudian Yesus berkata, selain daripada kerajaan sorga. Jadi selain kerajaan sorga ada 100 kali lipat. Artinya saudara-saudara, kehidupan di dunia ini sampai kepada kehidupan di dalam sorga, Tuhan adalah penanggung jawab bagi hidup kita. Ini penting untuk kita pahami hari-hari ini, saudara. Ini penting untuk kita pahami hari-hari ini. Karena hari-hari ini, hari-hari yang sangat jahat, hari-hari yang begitu jahat. Jangankan kita, saudara-saudara, Bapak Presiden kita pun, Bapak Joko Widodo, begitu khawatir tentang masa depan ekonomi global, termasuk Indonesia. Jangankan kita, para top leader kita, pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang ahli di bidangnya pun khawatir dengan melihat situasi sekarang ini. Itu dari sisi logika, perhitungan manusia.
Tetapi dalam iman kepada Tuhan, saudara, Tuhan sanggup melepaskan kita dengan sempurna. Tuhan sanggup melindungi kita dengan sempurna. Sekali lagi, sempurna di sini adalah seluruh aspek dalam hidup kita. Tuhan sanggup lindungi. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-22 itu mulai, saudara, kita lompat ayat 22 tadi. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara-saudara, pengalaman dari Raja Daud di sini dituliskan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pada waktu kapan kita benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, saudara? Pada waktu kesesakan kita. Pada waktu kita telah mengeluarkan segenap tenaga, kekuatan, kemampuan kita, kepandaian kita, dan hasilnya nihil, dan hasilnya negatif, minus. Di saat kita tidak lagi berdaya, lalu firman Tuhan berkata, di situ Tuhan tunjukkan kasih setianya, solidaritasnya dengan ajaib. Seringkali saudara, pada situasi normal, ya, pada situasi normal, kita berpikir karena kepandaian kita, karena kerajinan kita, karena keuletan kita, maka kita dapat mendapatkan hasil yang baik. Tetapi ketika masa-masa yang suram itu datang, saudara, masa-masa yang sukar itu datang, yang oleh Daud kemudian di dalam Mazmur yang lain dikatakan, singa-singa muda pun merana kelaparan. Sudah tahu kan singa-singa muda, singa itu binatang yang paling kuat di hutan, itu pun bisa merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Orang yang mencari Tuhan, kasih setianya ditunjukkan dengan ajaib kepada kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Saya pun tidak tahu, saudara-saudara. Saya pun tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong saya dan saudara. Tetapi inilah janji Tuhan kepada kita. Ayat 22, ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ketika kita dalam kesesakan kita sudah berdoa dan berdoa kepada Tuhan, dan belum kita dapatkan jawaban dari Tuhan, kita menyangka dalam kebingungan, kita berkata, di manakah Tuhan? Katanya Tuhan sanggup menolong, katanya Tuhan sanggup memelihara. Di manakah Tuhan? Tetapi sesungguhnya, kata pemazmur, pengalaman dari pemazmur, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara-saudara, tidak ada satu suara permohonan kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada satu doa kita yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Saudara yakin, tepat pada waktunya Tuhan pasti datang menolong kita, mengabulkan doa kita. Seringkali memang saudara-saudara, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Seleranya kita bukan seleranya Tuhan. Caranya kita bukan caranya Tuhan. Kita seringkali sudah membayangkan, memframing saudara-saudara,
maunya kita itu beginilah caranya Tuhan untuk menolong kita. Caranya Tuhan tak terserah. Tetapi yang jelas Alkitab berkata, Tuhan mendengar setiap doa kita. Itu sebabnya setiap seruan doa kita didengar oleh Tuhan. Ayat 24, lalu dikunci, kemudian pemazmur berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Endingnya saudara-saudara, bagaimana? Biarlah kita mengasihi Tuhan. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Biarlah kita juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, orang yang setiawan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita mengasihi Tuhan dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan. Saudara-saudara, Tuhan sanggup merubah keadaan kita. Yang Tuhan minta dari kita adalah kesetiaan kita untuk mengasihi Dia. Kesetiaan kita untuk mengasihi Dia. Seringkali orang berpikir, saudara-saudara, orang berpikir bahwa Tuhan membutuhkan hartanya. Kalau dia seorang yang kaya, lalu dia mulai berpikir, oh Tuhan butuh harta saya. Enggak, saudara-saudara, tidak. Harta manusia dari mana? Siapa yang membuat kita mampu memperoleh harta kekayaan? Tuhan juga. Yang mempunyai langit dan bumi ini siapa? Tuhan. Saudara, Tuhan. Yang Tuhan minta dari kita teristimewa, saudara-saudara, adalah kesetiaan kita untuk mengasihi Tuhan. Ada orang kelihatannya sih berkorban, memberi, tapi dalam kesombongan. Itu tadi, seolah-olah Tuhan butuh hartanya dia. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan Tuhan. Seringkali kita berpikir, oh, kalau saya nggak mau memuji Tuhan, berarti nggak ada yang memuji Tuhan dong. Itu sebabnya Tuhan memerlukan saya untuk memuji Tuhan. Yesus berkata, batu-batu pun di jalanan, Yesus Tuhan bisa buat untuk bersorak-sorak memuji Tuhan. Batu-batu pun bisa berteriak memuji Tuhan. Tuhan sanggup lakukan itu. Kalau kita harus memuji Tuhan, layak, karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Layak kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah melindungi, memelihara kita. Sekali lagi saudara-saudara, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kitalah yang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Dari pengertian ini, dari pemahaman ini, saudara, kita harus mengasihi Tuhan dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Kalau saudara sudah menyadari kasih Tuhan kepada saudara, kasihilah Tuhan dengan setia. Kasihilah Tuhan dengan setia. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan persungutan, tetapi dengan sukacita. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan setia.
Sebab apa? Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Saudara mau dijaga oleh Tuhan? Haleluya. Kalau di dunia ini saudara-saudara, ada yang disebut dengan bodyguard, pengawal, ada pengawal pribadi. Tapi saudara perhatikan, Presiden Amerika sekalipun pernah dalam sejarah mati ditembak. Kurang pengawal. Apa Presiden Amerika kurang pengawal? Komplit-komplitnya. Beberapa tahun yang lalu, saudara ingat peristiwa seorang bos besar mati ditembak di lapangan olahraga di daerah Pluit. Sekarang itu jadi mall. Dulu itu lapangan olahraga. Mati ditembak. Padahal ada pengawalnya. Siapa pengawalnya? Kopassus, Marinir pengawalnya. Tetapi tetap masih bisa diterobos. Kita mau buat siapa jadi pengawal kita? Saudara, ini masker kita pakai karena anjuran pemerintah. Kemana-mana pakai masker. Tetapi masker setipis begini, ya ampun saudara, kalau Tuhan izinkan kita kena virus, di mana aja, kapan saja bisa kena. Tapi kalau Tuhan yang menjaga kita, saudara, Tuhan yang menjaga kita, saudara kan ini masih bekerja juga, bekerja. Di tempat pekerjaan saudara, siapa yang menjamin semua orang itu tidak ada virus? Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang bisa melihat dengan mata. Tidak ada. Itu sebabnya siapakah yang menjaga kita dengan sempurna? Kalau kita mengandalkan masker ini, saudara, berapa lama? Seberapa efektif? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita sekali lagi bukannya kita mau melawan anjuran pemerintah. Kita juga tidak boleh melawan anjuran pemerintah, anjuran tenaga kesehatan. Tetapi sekali lagi, dalam hati dan pikiran pemahaman kita harus meyakini bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Amin, saudara. Di tengah-tengah masa yang sukar hari-hari ini, Tuhanlah yang menjaga mata pencaharian saudara. Tuhanlah yang memelihara hidup saudara. Itu yakini dalam hidup saudara. Maka ketenangan, damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Engkaulah penyelamat, Engkaulah perlindungan, Engkaulah yang menjaga kami dengan sempurna. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi bahkan sampai kepada hidup yang kekal pun Engkau menjaga, Engkau menjamin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, biarlah kami terus dapat merasakan, menikmati kehebatan kuasa-Mu yang menjaga dan memelihara kami. Kami boleh menikmati semakin hari semakin bertambah-tambah kasih dan kuasa-Mu kami alami dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Pelihara hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengasihi Engkau dalam kesetiaan ya Tuhan. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Memuliakan Engkau, meninggikan nama Yesus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini.